Jadi kami di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ini pembahasannya sudah bicara tentang misi apa yang akan dibawa. Dan misinya adalah misi menghadirkan keadilan bagi semua. Dari dulu kita sampaikan. Itu artinya kita ingin serius membereskan soal ketimpangan. Yang sudah makmur, alhamdulillah diteruskan. Tapi yang masih tertinggal, ini yang harus diberikan solusi. Karena itu kenapa kita bicara tentang kemiskinan. Untuk bisa membereskan soal ketimpangan dan bisa menghadirkan rasa keadilan. Jadi di sini pembicaraannya sudah tentang apa rencana yang akan kita lakukan. Itulah sebabnya kalau teman-teman lihat proses yang sekarang kita lakukan berbeda dengan yang lain-lain, karena ini proses politiknya sudah beres dulu. Disitulah sebabnya saya sering sampaikan, kami ingin masyarakat itu melihat proses politik sebagai proses untuk rakyat, bukan untuk elit, untuk rakyat. Dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang. Kemudian terkait dengan suara buruh, kami melihat begini, ini bukan semata-mata suara sektor, suara profesi, tapi ini soal seluruh rakyat mau menitipkan amanat kepada siapa dan kepada partai-partai yang mana. Saya mengajak kepada semua, lihatlah rekam jejak. Lihatlah rekam jejak, karena rekam jejak itulah yang menjadi dasar paling otentik untuk memprediksi ke depan. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Dan di situ kami tawarkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta dengan buruh. Dan banyak sekali yang kami kerjakan bukan sebagai atraksi politik. Tadi ceritakan Pak Arief, saya datang kepada tokoh-tokoh buruh, bicara dengan tokoh buruh, tidak ada postingnya, tidak ada mengundang media, bukan, karena itu bukan atraksi. Kami mau menghadirkan solusi. Dan kami ingin mereka yang kami ajak bicara itu percaya bahwa gubernur datang ke rumah saya, gubernur diskusi dengan para buruh untuk mencari solusi keadilan, bukan untuk menciptakan persepsi di luar sana tentang si gubernur. Biarkan nanti sejarah akan bercerita tentang apa yang dikerjakan di masa lalu. Dan itu yang kita kerjakan konsisten di Jakarta. Jadi teman-teman mungkin nggak dengar pada waktu itu, nggak apa-apa, tapi biarlah kelak jadi menjadi cerita sejarah kita. Nah, ini akan terus kami jalankan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pola-pola lama gitu ya. Kalau pola lama mungkin ketika capres dideklarasikan gitu tidak diikuti oleh, silahkan nanti capres yang akan menentukan siapa yang menjadi cawapresnya, kayak itu kan satu contoh gitu. Lalu diserahkan kepada Mas Anies sebagai capres gitu, bakal calon presiden gitu, atau capresnya Nasdem gitu. Dan kemudian maka dalam konteks ini sebagai capres door to door ya, jadi sudah turun, dan dalam turun itu juga tidak pernah diikuti oleh Pak Paloh kan gitu. Karena mungkin sudah ada gentleman agreement ya di internal Nasdem itu diserahkan kepada wakil ketua umum itu, yang kita pahami seperti itu. Karena sebagian besar gitu acara Mas Anies ke daerah-daerah itu senantiasa menghadirkan gitu ya Pak Mas Ali itu, Pak wakil ketua umum itu, dan juga tentu elit inti gitu ya yang sangat menentukan di Nasdem. Itu pengetahuan saya. Jadi tidak ada bagi-bagi tugas seperti itu kelihatannya gitu ya. Kalau menurut saya kita ini saja berprasangka baik gitu ya, bahwa ketidakhadiran itu mungkin memang itu bisa jadi Pak Paloh sedang ada acara tertentu, atau mungkin mudah-mudahan tentu kondisinya fit gitu ya, sehat gitu, atau sudah memang ada gentleman agreement yang penyerahan gitu. Tugas-tugas yang bersifat seperti ini adalah kepada wakil ketua umum. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, ini kan belum dalam konteks koalisi turun bareng ya, dalam arti yang ini baru yang untuk pengukuhan gitu ya, untuk relawan gitu ya.
Jadi menurut saya memang sebagian besar selama ini acara-acara itu tidak diikuti oleh Pak Paloh, sehingga kita tidak perlu menerjemahkan yang agak ruwet gitu ya, bahwa tidak ada Pak Paloh gitu, kenapa gitu. Karena memang hanya deklarasi pertama itu saja yang dihadiri Pak Paloh. Selebihnya kegiatan-kegiatan turun seperti ini gitu ya, deklarasi relawan ini dianggap sudah menjadi domainnya Mas Anies sebagai capres gitu ya, dan sekaligus menghadirkan pimpinan inti yang dari koalisi. Kita menyaksikan ada Presiden PKS, ada Sekjennya PKS, ada Ketua Umum dari Partai Demokrat. Jadi menurut saya ada Wakil Ketua Umum dari Nasdem, itu sudah sangat representatif gitu ya. Menurut saya sudah pucuk-pucuk pimpinan gitu. Anies Baswedan sindir Ganjar Pranowo, ungkit pertemuan dengan buruh tanpa posting. Si gubernur itu dikutip dari tribunmedan.com. Anies Baswedan menyindir Ganjar Pranowo dan PDIP usai menggelar pertemuan dengan para buruh. Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan para buruh guna menyerap aspirasi. Pertemuan-pertemuan dengan buruh itu dilakukannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia mengklaim pertemuan itu dilakukan tanpa gembar-gembor ke publik untuk atraksi politik. Banyak sekali yang kami kerjakan bukan sebagai atraksi politik. Saya datang kepada tokoh-tokoh buruh bicara, nggak ada postingnya, tidak ada mengundang media, ujarnya dalam konferensi pers acara My Day PKS pada Sabtu 6 Mei 2023. Menurutnya, pertemuan yang tidak dipublikasi itu menunjukkan iktikadnya memberi solusi tanpa pencitraan. Gubernur diskusi dengan para buruh untuk mencari solusi keadilan, bukan untuk menciptakan persepsi di luar sana tentang si gubernur, katanya dengan tegas. Dia pun menyinggung agar para pemilih nanti melihat rekam jejak dari capres yang bertarung di Pilpres 2024. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Kata Anies. Terkhusus untuk buruh, dia berpesan agar turut mempertimbangkan rekam jejak partai yang mengusung capres tersebut. Jadi bagi para buruh, para pekerja seluruh Indonesia, ketika akan menitipkan amanat, lihatlah rekam jejak, baik itu pribadi maupun kepartaian. Untuk informasi, pernyataan Anies ini dilontarkan sehari setelah bakal capres PDIP Ganjar Pranowo berinteraksi dengan buruh dalam acara peringatan My Day 2023 di Salatiga. Pada kesempatan itu, Ganjar membuka dialog dengan para buruh yang hadir untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan masukan dari para buruh untuk pengusaha dan pemerintah. Ini cara peringatan My Day yang bagus, mereka membuat acara yang menyenangkan. Tadi saya tanya mereka apa kebutuhannya, cicilan rumah, transportasi, dan BPJS tenaga kerja. Kita coba dorong lebih banyak tempat untuk buruh dibangun, kata Ganjar pada Jumat 5 Mei 2023. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo menemui puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI pada Senin 1 Mei 2023. Pertemuan itu dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah Jakarta Selatan. Saya kedatangan teman-teman buruh dari KSPSI dan ada tokoh-tokohnya hadir di sini setelah merayakan Hari Buruh, kata Ganjar kepada wartawan Senin 1 Mei 2023. Usai penetapan capres, Ganjar mengatakan dirinya dan pimpinan KSPSI berdiskusi panjang perihal kondisi buruh di Indonesia. Ada beberapa hal yang didiskusikan seperti kesejahteraan buruh, perlindungan buruh, sistem pengupahan, dan regulasi di Omnibus Law. Ganjar menyebut para buruh tidak menolak Omnibus Law, hanya saja menurut para buruh, klaster tenaga kerja di Indonesia masih bermasalah. Setelah saya akses, ternyata bukan menolak Omnibus Law, tapi klaster tenaga kerjanya menurut kawan-kawan ini masih bermasalah. Inilah yang kita sampaikan dalam diskusi Hari Buruh ini. Saya juga menyampaikan selamat Hari Buruh, tuturnya. Diskusi yang kita lakukan juga ada beberapa poin yang ingin kami diskusikan untuk melakukan semacam catatan, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus ditambah, dan membangun kesepakatan sehingga hubungan industrialnya cukup baik, tandas Ganjar.